Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan membahas tentang penggerek batang, terutama di padi yang masih kecil. Nah, ini serangannya sundap namanya kalau padi masih kecil seperti ini. Ya biasanya sebelum terjadi seperti ini banyak kupu-kupu, baik yang putih ataupun yang coklat. Tandanya yang ada titiknya di bagian sayap. Nah, itu kupu-kupunya penyebab penggerek batang seperti ini. Setelah banyak kupu-kupu, biasanya ditandai ada telur. Nah, seperti ini. Ini sudah bertelur ya dalam waktu 1 minggu atau 5 hari telurnya sudah menetas dan dia bisa masuk ke bagian yang terdekat ke sini, ya akhirnya menggerek bagian batang di rumpun tersebut yang ada telurnya. Ini telurnya sudah menetas seperti ini, sudah kopong, berarti dia sudah mulai menggerek atau sudah menjadi larva atau ulat ya. Dalam kondisi seperti ini air dikeringkan. Jadi kalau banyak telur seperti ini, air dikeringkan maksudnya supaya bila mana terjadi penetasan dia akan turun ya. Jadi tidak bisa menyebar kemana-mana. Kalau misalkan airnya banyak, ketika dia turun dia akan menyebar mengikuti air dan bisa menempel ke bagian rumpun yang lain. Nah, itu penyebarannya seperti itu. Terus juga karena mempunyai jaring, jadi pada ulat tersebut jaring seperti laba-laba seperti itu. Jika berada di sini telurnya, nanti ketika terkena angin, ketebak angin, dia bisa juga nyampe ke sini. Kalau anginnya kencang, penyebarannya juga akan meluas juga seperti itu. Nah, tapi jika disiasati secara teknis, ini airnya dikeringkan seperti ini, terus dia penyebarannya tidak begitu banyak karena dia akan sulit ya ke bagian-bagian rumpun yang lain. Nah, akhirnya hanya bagian satu rumpun saja yang didominasi atau yang lebih banyak terkena serangan sundupnya. Nah, seperti ini akan meluntung ya seperti ini. Ya, cirinya daunnya akan menggulung dan nanti lama-kelamaan akan mengering karena bagian bawahnya sudah putus ya. Nah, ini telurnya bisa diperhatikan. Dalam satu telur ini sebesar ini itu sekitar 150 butir telur dan bisa saja menetas itu sekitar 120 ya. Artinya dia bisa lebih dari 100 ekor ulat ya yang bisa menggerek kemana-mana. Nah, kalau populasinya banyak, biasanya dalam satu batang ini lebih dari 1 ekor ya, bisa 2, 3 ataupun kadang bisa nyampe 5 seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah kopong tuh bawahnya, ini sudah kopong seperti ini. Ayo fokus. Nah, ini sudah tidak ada karena sudah menetas. Nah, terus bagaimana bila terjadi sudah seperti ini, sudah terkena sundap? Nah, itu kalau sudah seperti ini nanti air dinaikkan. Kalau mau aplikasi air dinaikkan setinggi mungkin sampai ke batang ini. Nah, fungsinya ketika ada ulat di dalam dia akan naik ke bagian atas dan kita spray di bagian atas. Nah, itu cukup ditahan 1 hari, nanti airnya buang seperti itu. Itu untuk mensiasati, mempercepat dalam pengendalian. Terus pengendaliannya, aplikasinya itu bisa menggunakan yang ringan, itu kelas dimehipo bisa ya, yang ringan kelas dimehipo. Terus fipronil ya, bahan aktifnya boleh. Dan ada juga kalau mau naik ya lebih
lebih naik lagi, itu klorantrianiliprol ya boleh seperti ini ya. Terus kalau sudah ada titik-titik tumbuh seperti ini, nah ini berarti dia sudah menimbulkan pertumbuhan yang baru, jadi ada tunas baru, artinya dia bisa hidup kembali ya dan bisa membentuk anakan lagi. Ini habis aplikasi pestisida ya, kalau saya gunakan yang nabati dan bahan-bahan mikroorganisme ya untuk parasit ya, berbeda dengan pestisida kimia. Ya, kalau kimia seperti yang saya katakan tadi, airnya dinaikkan ya. Kalau ini saya menggunakan pestisida nabati dan jasad renik atau parasit ya terhadap penggerek batang. Ya, ini saya airnya dikeringkan karena supaya masuk ke tanah juga gitu. Ya, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.